Satu-satunya lawyer di bangsa ini yang tidak punya marwah, yang tidak punya martabat, dan yang tidak punya harga diri itu namanya Farhad Abbas. Bagaimana tidak? Kata tai saja itu dilaporkan ke pihak penegak hukum. Tidak puas dengan itu, orang yang membicarakan namanya, yang mengkanter narasinya, itu dianggap sebagai penghinaan. Dan yang terbaru, Pablo Benua sudah dilaporkan oleh Farhad Abbas ke pihak penegak hukum. Setiap hari, Farhad Abbas ini sibuk memproduksi laporan ke pihak penegak hukum tanpa ada solusi, tetapi hanya lapor, dan lapor. Inilah contoh lawyer yang tidak berkualitas, contoh lawyer yang tidak dapat dijadikan sebagai contoh. Dan Farhad Abbas ini merupakan contoh lawyer yang menurut saya telah mempermalukan lembaga peradi yang telah memberikan izin kepada Farhad Abbas untuk menjadi seorang kuasa hukum. Kita bicara setelah pemeriksaan aja ya. Ini Rizaldi yang dampingi, ada Pak Freddy Limantara juga ikut dampingi, dan Bang Krisna, dan Marlina, dan Herudin. Nah, kemudian hari ini juga kita udah dapat rekomendasi untuk melaporkan siapa tuh? PB ini orang-orang yang nebeng-nebeng aja, kerjanya mau menghina-hina aja, nyenggol-nyenggol, tapi yang dibesarin balasan senggol kita ya. PB mau reunian lagi dan mau masuk seperti dulu lagi, makanya kita laporin ya. Nanti atas dugaan apa bang? Laporin PB ini? Pencemaran nama baik, ngejek-ngejek kerjanya ya. Orang kalau dilaporin ngejek-ngejek itu dia. Oke? Nggak usah pasal-pasal yang tajam. Yang penting lu sekolah lagi, sekolah yang baik-baik aja. Mungkin jangan zaman di bawah setahun aja lah. Setahun. Mungkin ajakan seperti apa bang yang bikin abang? Pokoknya biar bando gua juga diejek sama dia. Ya ini bando ini bukan gara-gara gua perempuan, gara-gara rambut gua keren, biar nggak terurai. Karena baru belajar rambut panjang, makanya rambut gue ini gue pakai bando. Bando ini sebenarnya adalah organisasi baru saya, Barisan Anti Dosa Bando. Jadi kalau mau tidak berdosa pakai bando, itu penanda antara yang berdosa dan tidak berdosa. Bukan berdosa jadi perempuan gara-gara pakai bando ya. Tolong harus pintar, pakai otak, jangan pakai goblok. Hanya Pablo aja apa sama istrinya juga bang? Istrinya belum. Emang istrinya menghina saya juga? Enggak juga sih, belum bang Pablo. Coba mau suami istri lagi ya. Oke, demikian. Oke. Bang, tadi kan konsultasi juga bang ke ke rumah sakit Jakarta. Oh iya. Saya konsultasi tadi Bang Freddy rumah sakit lanjut ya. Walaupun Novi dan ini orang mau berobat, jangan lagi pakai surat, ayo gunakan uang. Uang di tangan kamu. Uangnya Agus kembalikan aja ya. Sudah disiapkan 2 kamar di rumahnya Wawa untuk Gary dan Novi, untuk di sana standby mengurusi uang keluar ya. Jadi ini hal yang mudah dibuat sulit, yang hanya menjadi cuit kicauan di media sosial bahwa mereka ini adalah orang yang baik gitu. Kita yang nggak baik, padahal kita yang bawa. Hari Senin nanti di Rumah Sakit Jakarta Center jam 18 pengobatan di Menteng. Agus ke sana. Kalau memang besoknya harus operasi. Jadi masalah keuangan nggak ada masalah. Yang penting ada ruangan, walaupun nggak ada keuangan. Ada teman yang mengatasinya. Dan lebih parah lagi, kalau Agus sudah ada uang, nggak ditangani, nggak digunakan uang itu, lebih parah lagi. Mungkin ada unsur penipuan atau penggelapan. Kalau sekarang perpindahan itu laporannya pemerasan. Demikian. Soal Agus yang rencananya kata abang berharap dipanggil Prabowo, gimana tuh bang? Dipanggil siapa? Prabowo di istana, kalau tidak salah pernah ada sekali. Ya presiden dalam
celebrate acara mereka mengundang artis tunanetra. Padahal tunanetra yang perlu diperhatikan itu, kalau Putri ini kan sudah artis tingkat dunia. Kalau Agus ini orang yang baru menderita hilang mata. Tolong Menteri Kesehatan, Menteri Sosial perhatikan, usut tuntas yayasan yang menelantarkan dan membuli mengakibatkan dibulinya si Agus. Nah, jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke istana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Saya pikir seorang Prabowo Subianto, otak dan pola pikirnya itu tidak segoblok seperti yang diharapkan oleh si Farhad Abbas ini, bahwa si Agus Salim ini harus diundang ke istana. Bapak Prabowo pun tidak peduli dengan manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Manusia-manusia yang tidak tahu diri seperti Agus Salim ini. Saya sangat yakin dan percaya Prabowo tuh dia punya hal-hal penting yang harus dia pikirkan. Lagian butanya si Agus itu bukan karena prestasinya, tetapi karena kegoblokannya, karena kesongongannya, karena kesomplakannya, sehingga dia disiram dengan air keras. Lalu pada poin yang kedua, ketika kita menyimak cuplikan video ini, jujur, saya sampai detik ini, saya belum pernah mendapatkan hal-hal positif atau ilmu-ilmu yang bisa mengedukasi dari narasi-narasi yang dibangun oleh seorang Farhad Abbas. Sehingga tadi saya katakan bahwa sangat disayangkan lembaga peradi bisa memberikan izin kepada sosok lawyer, sosok kuasa hukum seperti Farhad Abbas ini. Lawyer yang menurut kami masyarakat Indonesia, yang menurut saya yang rakyat jelata ini adalah lawyer yang hanya mau memproduksi masalah. Lawyer provokator. Lawyer yang tidak punya harga diri, yang tidak punya marwah. Berbeda sekali kualitasnya. Coba kita bandingkan lawyer yang namanya Farhad Abbas ini, kita sandingkan misalnya dengan nama Tony RM. Beda jauh kualitasnya. Apalagi disandingkan dengan seorang Bung Okto Hasibuan misalnya, atau Bung Hotman Paris Hutapea misalnya. Kualitasnya beda jauh, bagaikan langit dan bumi. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ada lawyer yang kualitasnya seperti Farhad Abbas ini? Jujur, sama sekali tidak ada marwahnya. Integritasnya sebagai seorang lawyer itu sama sekali tidak ada. Kualitasnya sebagai seorang lawyer itu sama sekali tidak ada. Profesionalitasnya dia sebagai seorang lawyer pun sama sekali tidak ada. Tetapi sangat disayangkan, berani memberikan izin kepada manusia yang satu ini. Tidak tahulah dilihat dari sisi mana sehingga ini satu ini bisa layak untuk menjadi seorang lawyer. Saya sangat yakin dan percaya bahwa pemirsa sekalian pasti merasakan hal yang sama. Setiap statement dilontarkan oleh seorang Farhad Abbas, tidak ada ilmu yang kita dapat. Dia hanya tahu untuk memproduksi masalah. Misalnya, perkara dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim, yang dulunya baik-baik, hadirnya Farhad Abbas ini akhirnya membuat suasana menjadi kacau, menjadi ruwet. Yang terbaru, munculnya laporan kepada Denny Sumargo. Perkara TAI juga dibesar-besarkan. Dan yang terbaru lagi, laporan kepada Pablo Benua.
Dan semua laporan ini belum ada penyelesaiannya, belum ada solusinya. Yang ada setiap hari dia hanya sibuk untuk memproduksi masalah baru. Apakah praktisi hukum begini yang kita harapkan? Saya sangat yakin dan percaya bahwa pemirsa sekalian pasti akan menjawab tidak. Semoga saja lembaga peradi memberikan izin kepada seorang Farhad Abbas ini bisa membuka mata hatinya bahwa oknum-oknum yang punya kualitasnya seperti ini tidak layaklah untuk menjadi seorang lawyer. Berikanlah izin itu kepada orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang memang benar-benar paham tentang hukum, orang-orang yang memang benar-benar mau mengedukasi generasi penerus bangsa. Mari kita lanjutkan lagi, dan berikut ini adalah komentar dari netizen tentang Agus Salim, dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa menyimak cuplikan video berikut ini. Sepertinya kasus Agus ini semakin memanas dan melebar kemana-mana, dan Denny Sumargo pun sepertinya kecipratan efek dari kasus Agus ini, yang akhirnya Denny Sumargo dengan Farhad Abbas ini berseteru yang berujung pada pelaporan polisi yang dilakukan oleh Farhad Abbas untuk Denny Sumargo. Yang saya pikir kasusnya itu sudah clear dengan Denny Sumargo datang ke rumahnya Farhad Abbas. Ternyata justru malah semakin memperpanjang kasusnya. Katanya sih harga diri. Kalau kita bicara harga diri, terlepas dari kasusnya Farhad Abbas dengan Denny Sumargo dan Agus dengan Tenovi, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud harga diri itu? Karena banyak orang yang berbicara tentang harga diri, tapi tidak sedikit mereka juga tidak paham apa itu harga diri. Yang akhirnya ketika ada sikap atau perilaku orang lain yang dianggap atau dinilai tidak baik untuk dirinya, mereka kesinggung, sakit hati, marah, dan gak sedikit berujung pada pelaporan polisi. Ya, dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Apakah itu beralasan karena negara ini negara hukum, sehingga segala sesuatu masalah harus diselesaikan dengan cara hukum? Atau itu sebenarnya karena faktor keegoisan pada dirinya masing-masing? Ya, karena apa? Kalau masing-masing pihak saling menekan egonya, saya rasa tidak harus berujung pada pelaporan polisi ya. Jika memang ada kesalahpahaman atau ada ya perilaku-perilaku atau sikap dari orang lain yang dianggap tidak baik atau menyinggung, bisa kok duduk bersama dan berbicara dengan baik-baik. Asalkan egonya masing-masing ditekan. Semoga kita tidak baperan ya, yang akhirnya dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Agus orang sakit, lihatlah keadaan Agus, tanya keadaan Agus, kasih tindakan buat Agus apa yang dia lakukan. Teh Nopi, Agus orang sakit, tolong tengok Agus, tolong tindakannya untuk Agus. Ari, kamu teh sehat? Aku tuh nggak ngerti ya teman-teman, ini orang termasuk golongan apa gitu loh. Ini perempuan yang di belakang kamu itu, tolong dengerin ya. Nih Gus, kamu itu kan korban penyiraman air keras ya, yang dilakukan oleh Aji. Meskipun sekarang tuh nggak tahu alasannya tuh kenapa sampai kamu tuh disiram ya. Kedua, kamu tuh memohon-mohon Mbak Novi supaya membantu kamu.
Setelah Mbak Novi datang membantu kamu, bahkan dananya udah terkumpul banyak, kamu itu malah menyalahgunakan uang donasi. Saat Mbak Novi minta pertanggungjawabannya, kamu tuh malah melaporkan Mbak Novi. Sampai masalahnya itu merembet ke Bang Densu. Sadar nggak? Terus sekarang kamu minta bantuan Mbak Novi supaya Mbak Novi nengok kamu. Waktu itu nih, kalian tuh bersikeras kalau dari BPJS itu nggak bisa pakai cash. Alasannya rumah sakit itu nggak bisa pakai cash, harus pakai BPJS. Sekarang kalian nggak bisa pakai BPJS terus merengek gitu sama Mbak Novi. Ih, aing siat boga ka era, sumpah. Laporan kamu untuk Mbak Novi itu masih diproses loh di kantor polisi. Kamu nggak malu minta bantuan Mbak Novi? Ya ampun. Kamu tuh termasuk golongan apa sih, Gus? Mbak Novi, misalkan kalau Mbak Novi mau membantu Agus lagi melakukan pengobatan, pertama, Mbak Novi harus selalu didampingi orang yang terdekat. Kedua, kameranya tuh harus on terus. Ketiga, Mbak Novi jangan terlalu banyak bicara deh, please. Karena apa? Ucapan Mbak Novi itu mereka anggap tuh sebagai intimidasi gitu loh ya. Jadi Mbak Novi hati-hati banget, serius. Aduh, sumpah, greget liatnya. Aku seorang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku. Mana ada jadi sosmed doang, kasih tindakan buat aku, apa yang kita katanya orang sosial, punya hati nurani, datang ke tempat aku dan Apalagi sekarang udah nggak bisa pakai BPJS juga nih Mas Agus ya. Apalagi sekarang BPJS udah nggak bisa juga ternyata nggak di cover. kadang-kadang udah bisa, tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada aja. Saya ulang kata-kata yang kemarin ya. Agus tidak sakit, Tenovi itu yang sakit. Biar uangnya aja sama dia. Karena dia yang sakit, bukan Agus. Ambil saja uang itu, karena harga diri Agus dan keluarga Agus itu lebih penting. Saranku, jangan menghina orang yang seakan-akan kamu itu sudah tidak butuh sama dia lagi. Sudah, nggak usah pakai avocado, nggak usah pakai laporan-laporan, tarik semua itu. Dan kamu hubungi Tenovi. Saya yakin dan percaya, Tenovi itu orang baik, dia pasti nolongin kamu. Salam dari Koko Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Kalau misalnya Pak Presiden memiliki rasa tanggung jawab, bukan dengan menghadirkan tunanetra dengan penampilan suara bagus dibayar masuk istana, tapi adalah anak si Agus yang seperti ini, harusnya Presiden turun tangan, jemput bola, undang Agus ke istana. Nah, di sini saya melihat sentuhan dan kepekaan Presiden pemerintahan sekarang yang kita uji. Menteri Kesehatan, Menteri Sosial. Masalahnya belum kedengaran Presiden mungkin, karena Presiden tidak nonton media sosial. Tapi kalau Presiden nonton media sosial, harusnya yang diundang ke istana itu adalah masyarakatnya yang teraniaya, terzolimin. Nah, kemudian ditegur, panggil Kapolri, itu yang menyimpan dananya itu, panggil dinas sosial. Apakah ada legitimasi legalitas daripada yayasan tersebut? Kenapa seenaknya dia melawan orang buta? Ya guys, seperti yang kita dengar barusan, perkembangan dari Farhad Abbas, dia meminta presiden untuk turun tangan dan mengundang Agus ke Istana Negara. Tenang, nanti gua bantu DM-in presiden, tapi presiden Korea Utara, Kim Jong-un ya. Yang penting kan sama-sama presiden toh ya. Dan nanti kalau memang belum dipanggil-panggil nih ke Istana Negara, Agus sementara ke Istana Boneka aja dulu. Di sana ada mandi bola ya, sambil nunggu Agus mandi bola aja dulu ya. Tapi jangan lupa sambil bawa handuk ya. Masa mandi bola nggak bawa handuk? Terus yang bikin gua bingung ya, si Agus ini sebenarnya siapa? Kenapa sampai menteri dinas sosial, menteri ini, menteri itu, Kapolri semuanya itu harus ngurusin Agus. Sedangkan di negara ini banyak banget kasus yang jauh lebih penting ya. Orang-orang yang serupa mengalami musibah dan cobaan kayak Agus ini masih banyak dan bahkan jauh lebih parah. Tapi mereka survive aja tuh. Nggak nyampe harus kayak diundang ke Istana Negara begitu loh. Padahal kemarin saya udah kasih saran bener ya. Kalau Agus bingung besokannya mau makan apa, karena udah gak ada duit, Agus sekolah lagi aja. Soalnya Gibran ada program bagi-bagi makanan gratis buat anak sekolah. Kenapa saran dari gue ini gak didengar gitu loh.
Kalau kata gua, si Farhat ini dengan sengaja memang datang ke TV, datang ke podcast-podcast, supaya dia tuh gak ada di rumah gitu. Soalnya di depan rumah dia sekarang lagi banyak warga, pedagang kecil, UMKM yang nagih uang titipan puluhan miliar yang ada sama dia gitu. Nah, padahal dia selalu teriak amanah, amanah, amanah lah. Sekarang kami yang menanyakan kepada Bapak Farhat Abbas, amanahnya mana Bapak? Kalau Aminah ada di rumah dia sama Aurel sama Atta Halilintar tuh Aminah. Yang kami tanyakan amanah Bapak. Bapak kan bawa dana titipan itu para UMKM, kasihlah. Rumah Bapak ini udah kayak rumah Willy Salim, banyak banget yang datengin. Dari Denny Sumargo, ya kan, terus warga-warga kecil UMKM. Ini sekarang Bapak Farhat Abbas minta presiden turun tangan. Gua takutnya lama-lama dia minta Tuhan yang turun tangan ya. Sekarang dia bilang Agus harusnya diundang ke Istana Negara ya. Gua takut lama-lama dia suruh Agus diundang ke atas, ya kan? Terus sekarang katanya pengobatan si Agus ini nggak bisa pakai BPJS, harus pakai cash. Nah itulah azab dari omongan yang kemarin, dibilang harus pakai BPJS lah, nggak boleh pakai cash lah. Sekarang dibalik lah itu situasi sama Tuhan yang Maha Esa. Nah lo gimana tuh? Lagian kata gue ya si Farhat Abbas ini dikit-dikit lapor, udah kayak anak SMP baru pacaran gitu loh, mau ngapa-ngapain harus lapor dulu. Lu nggak lihat ya banyak orang yang berketerbatasan, sampai ada panti asuhan yang nge-live saking mereka mikir gimana caranya cari duit gitu loh. Nggak kayak lu orang sedunia ini disuruh mikirin Agus, terus yang mikirin gue siapa coba? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen dalam menanggapi pernyataan dari si Farhat Abbas dan si Agus Salim ini. Ya, kedua orang ini layak kita sematkan dengan julukan sebagai manusia pencari sensasi. Manusia yang saat ini lagi gila hormat. Tidak tahunya ternyata banyak netizen yang menghujat. Apa urgensinya ketika seorang Farhat Abbas harus meminta presiden untuk memanggil Agus Salim? Lalu dia membandingkan dengan seorang tunanetra yang viral di media sosial karena prestasinya. Apakah itu sebanding? Pesan saya buat si Farhat Abbas ataupun buat pendukung dari si Agus Salim, saya mau katakan bahwa tempat yang layak untuk diundang si Agus Salim ini bukan di Istana Negara, tetapi di Pulau Komodo. Kalau bukan di Pulau Komodo, ke Nusa Kambangan. Itu tempat yang paling aman, tempat yang paling layak dan tempat yang terhormat untuk seorang Agus Salim. Karena manusia-manusia yang tidak tahu diri, manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih, layaknya ke situ. Biar di sana dia bermain dengan komodo, ataukah di Nusa Kambangan dia menikmati hidupnya. Dan manusia-manusia seperti Agus Salim ini tidak layak untuk dikasihani, tidak layak untuk berempati. Daripada setiap hari malam kita hanya berkoar-koar nama Agus Salim, kita doakan saja biar hidupnya itu cepat berakhir. Tidak ada untung, bisanya cuma menyusahkan orang lain. Sama halnya dengan lawyernya ini, tiap harinya sibuk buat laporan ke kantor polisi. Solusinya tidak ada sama sekali. Saya tidak tahu, ada beberapa lawyer yang menjadi pengikutnya itu apakah tidak punya rasa malu? Cobalah jadi lawyer itu punya marwah, punya integritas, punya kualitas, sehingga kami sebagai masyarakat Indonesia ini, kami yang rakyat jelata ini, kami itu kagum karena kepintaran Anda, kagum karena kecerdasan Anda, kagum karena kewibawaan Anda. Malu tiap hari malam orang ngerumpi tentang nama seorang Farhat Abbas. Kalau ngerumpi soal prestasi sih tidak apa-apa, itu salut. Tapi kalau ngerumpi soal kebobrokan, benar-benar
Kalau saya secara pribadi lebih baik saya mengundurkan diri ketika tiap hari malam banyak konten kreator, banyak media sosial yang selalu menghujat dan membuli saya. Lebih baik saya mengundurkan diri atau bunuh diri sajalah ketimbang menyandang status sebagai lawyer tetapi kualitasnya itu benar-benar sangat memalukan. Pemirsa sekalian, komentar-komentar dari netizen yang kita simak dalam cuplikan video tadi itu sebenarnya ungkapan rasa kecewa, ungkapan rasa muak, ungkapan rasa tidak sudi kepada manusia-manusia pansos seperti mereka ini. Jujur saya secara pribadi sudah kesal. Kesalnya kenapa? Karena setiap hari hampir semua FYP itu muncul mukanya mereka ini. Padahal kita ingin untuk mengupdate persoalan lain, ingin untuk berbicara tentang kasus lain. Tetapi hampir setiap hari media sosial selalu dipenuhi dengan muka-muka yang tidak berkualitas, muka-muka pembawa sial, muka-muka yang tidak berguna. Saya berharap bahwa pihak penegak hukum sesegera mungkin menyelesaikan persoalan ini. Dan harapan kedua saya, uang donatur yang saat ini ada di yayasannya Prativi Novianti, tolong jangan pernah bantu lagi manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur seperti Agus Salim ini. Limpahkan uang itu ke Dinsos ataupun ke orang-orang yang lebih membutuhkannya. Itu jauh lebih mulia. Karena harapan dari para donatur, mereka itu mau menabur benih di tanah yang subur, bukan di tanah yang gersang, bukan di tanah yang manusia laknat. Itu adalah harapan kami yang rakyat jelata. Semoga saja cuplikan video ini bisa menambah informasi baru terkait dengan update terbaru dari kasusnya Prativi Novianti dan Agus Salim. Karena persoalan yang terbaru sekarang di mana Farhat Abbas resmi melaporkan Pablo Benua ke pihak penegak hukum. Begitulah kira-kira.